Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar melalui PJJ. Itu pelajaran PAI bersama Bapak. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran ke-6, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran ke-6 ini, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana caranya kita membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Anak-anakku sekalian, dalam membaca Al-Quran tentunya harus baik dan benar. Membaca Al-Quran yang baik dan benar itu yaitu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya. Bapak akan contohkan bagaimana membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tentunya di rumah silakan kalian, anak-anakku sekalian mengikuti apa yang Bapak baca. Dimulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, di sini ada penggalan-penggalan kata per kata ya, dari ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Wa ta'awanu. Dalam kata wa ta'awanu di sini ada alif mati setelah ain, ada alif mati, sebelumnya ada harkat patah, maka dibacanya panjang 2 harkat disebut dengan mad tabi'i. Wa seperti itu. Wa ta'awanu ini juga sama, ada waw mati, sebelum waw mati ada harkat domah, panjangnya 2 harkat. Wanu. Ayo ikuti Bapak sekali, anak-anakku sekalian sekali. Wa ta'awanu. Silakan. Ya, seperti itu. Alal birri. Kata yang kedua yaitu alal birri. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Alal birri. Kata yang ketiga yaitu wattaqwa. Wattaqwa. Silakan ikuti. 1, 2, 3. Wattaqwa. Kalau disambungkan yaitu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, seperti itu. Nah, pada kalimat wattaqwa ada qaf yang mati. Maka karena ini qaf merupakan salah satu huruf qalqalah, yang mana qalqalah artinya memantul. Maka qaf mati harus dibacanya harus memantul. Wat
taqwa. Nah, ada pantulan. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang kedua, kalimat yang kedua. Wala ta'awanu, itu satu kalimat atau satu kata. Silakan dibaca bareng dengan Bapak. 1, 2, 3. Wala ta'awanu. Di sini ada alif mati sesudah harakat fathah sama dengan ini. Ada alif mati sesudah harakat fathah dan ini ada waw mati sesudah harakat domah. Maka dalam membacanya harus panjangnya 2 harakat atau yang dimaksud dengan mad tabi'i. Wala 2 ketukan. Ini 2. Wala seperti itu. Jangan kurang. Jangan juga lebih. Yang kedua, alal ismi. 1, 2, 3. Alal ismi. Yang ketiga, wal udwan. 1, 2, 3. Wal udwan. Baik. Nah, kalau digabungkan dari ketiga kata ini, maka membacanya yaitu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik. Nah, kita sambungkan dari atas, kalimat yang atas dengan kalimat yang bawah. Mulai dari bacaan bismillah. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, seperti itu. Ini hanya penggalannya saja Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Penggalannya tidak keseluruhan ayatnya karena yang diambil untuk kita pelajari hanya penggalannya saja. Nanti akan dijelaskan artinya dan isi kandungannya. Kemudian yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ini juga sama penggalannya. Metodenya sama, caranya sama seperti ayat yang kedua. Baca per kata ya. Yang di setiap kotak ini kita baca satu-satu setiap kotaknya. Untuk supaya kita lebih paham, lebih mengerti apa yang akan kita baca. Bapak sekali, silakan kemudian diucap ulang oleh anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Al-yauma akmaltu. Dalam kotak yang kedua. Lakum dinakum. 1, 2, 3. Lakum dinakum. Seharusnya dari atas ya. Mohon maaf Bapak ada kesalahan. Kita baca mulai dari yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kotak yang ke-1. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Di sini ada ya.
Lihat pada kursor. Ada ia mati sesudah harkat kasroh. Maka ini panjangnya 2 harkat. Alladzi. Selain daripada itu tidak ada yang panjang kecuali yang ini. Kafaru. Jadi yang panjangnya ada 2 pada kalimat alladzi dan kafaru. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Yang lainnya tidak ada yang panjang kecuali kata ladzi dan kafaru. Itu namanya mad tabi'i. Kita lanjut ke kotak yang kedua. Min dinikum. 1, 2, 3. Min dinikum. Di sini juga ada ia mati sesudah harkat kasroh pada huruf dal, harkat kasrohnya. Nah, maka panjangnya 2 harkat, yang lainnya tidak ada yang panjang ya. Min dinikum. Ada nun mati. Setelah nun mati ada huruf dal. Maka ini dinamakan dengan ikhfa aqrob. Ikhfa itu samar, jadi membaca nunnya tidak boleh jelas. Jangan min, tapi min di, tapi jangan terlalu samar karena ini namanya ikhfa aqrob. Aqrob itu dekat. Apa aja yang dekat? Makhrajnya nun dengan dal. Maka cara membaca nun matinya tidak terlalu samar, tidak jauh. Jangan seperti ini. Min dinikum. Seperti itu masih salah. Meskipun samar tapi salah. Tapi samarnya sedikit. Min dinikum. Jadi ada masih kedengaran nun matinya min. Seperti ada itunya. Tapi disamarkan sedikit. Min dinikum. Ayo 1, 2, 3. Min dinikum. Kotak yang ketiga. Fala takhsawhum wahsawun. 1, 2, 3. Fala takhsawhum wahsawun. Kemudian kotak yang keempat. Al-yauma akmaltu. 1, 2, 3. Al-yauma akmaltu. Ada kaf, kaf mati, jangan seperti top. Seperti yang tadi di sini. Ayat kedua. Wattaqwa, ada pantulan. Kalau kaf, jangan ada pantulan. Al-yauma akmaltu. Seperti itu. Tidak boleh ada pantulan karena bukan huruf qolah. Lakum dinakum. 1, 2, 3. Lakum dinakum. Lanjut. Wa'at mamtu. 1, 2, 3. Wa'at mamtu. Alaikum. Alaikum. 1, 2, 3. Alaikum. Ini tidak alaikum. Jangan panjang ya. Ini namanya harap lin. Kecuali kalau ada di akhir kalimat. Seperti ini. Wahsawun. Nah ini meskipun waw mati sesudah harkat patah, maka membacanya harus panjang karena berhenti. Wahsawun. Kalau ini ada ia mati sesudah harkat patah, ini harap. Kalau ini namanya madin yang atas, yang bawah namanya harap lin. Tidak boleh panjang. Alaikum. Jangan alaikum. Jangan seperti itu ya. Tapi alaikum. Lanjut lagi, ni'mati. 1, 2, 3. Ni'mati. Lanjut. Warobitu. 1, 2, 3.
Waraditu. Ini dob ya, bukan dal. Jangan rodi tapi robdi. Bagaimana makhrajnya? Yaitu tempat keluar hurufnya yaitu gigi lidah, sisi lidah yang kiri dikenakan ke gigi geraham yang kiri atas. Do, di, do. Seperti itu. Waraditu. Jangan seperti dah, jangan waraditu. Itu beda hurufnya. Tapi ini adalah do. Kalau kasrohnya di. Waraditu. Ayo diucap ulang. 1, 2, 3. Waraditu. Ya. Lanjut. Lakumul Islam Madinah. 1, 2, 3. Lakumul Islam Madinah. Bagus. Kita sambungkan keseluruhan kotaknya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau anak-anakku sekalian sering belajar atau mengaji di rumahnya masing-masing atau di masjid yang ada di dekat rumahnya, punya guru dalam membaca Al-Quran, insya Allah akan bisa. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Berikut adalah ayatnya. Bapak akan bacaan kotak per kotak. Nanti sama seperti tadi, silakan diucap ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat kotak yang kedua. Ijtanibu katsira. 1, 2, 3. Ijtanibu katsira. Bagus. Nah, ini ada ijtanibu. Kalau disambungkan dengan kotak yang ke-1, maka langsung diwasolkan. Amanu ijtanibu. Tidak amanu ijtanibu. Tidak seperti itu. Tapi langsung dari huruf nun langsung ke jim yang mati. Jadi bacanya amanu ijtanibu katsira. Seperti itu kalau disambungkan. Karena ini dipotong-potong maka membacanya ijtanibu seperti itu. Tidak ujutan atau ajtanibu, tidak seperti itu, tapi ijtanibu. Lanjut ke kotak yang ketiga. Minazzon. Minazzon. 1, 2, 3. Minazzon. Dalam huruf zo ada tasydidnya. Sebelum zo, huruf zo ada alif lam. Maka ini disebut alif lam syamsiah. Alif lam mati. Setelah alif lam mati bertemu dengan zo. Maka membacanya alif lamnya tidak boleh jelas. Tidak minal zon. Tapi minal zon masukkan
Mahraj nun minal zon, harkat nun ke zo, tidak minal zon, tapi langsung dimasukkan ke harkat nunnya ke huruf zo setelah alif lam. Minal zon, seperti itu. Lanjut ke ayat ke kotak selanjutnya. Inna ba'dadh-dhanni. 1, 2, 3. Inna ba'dadh-dhanni. Di sini ada do, ada zo. Do dengan zo beda makhrajnya. Kalau zo, nah ujung lidah di apa? Di dikenakan dengan gigi. Zo, zo, seperti itu. Inna ba'dadh-dhanni. Ujung lidah yang depan ya kena dengan gigi belakang gigi. Kalau do yang tadi sisi lidah yang kiri mengenai ke gigi geraham yang atas, yang kiri. Inna ba'dadh-dhanni. Seperti itu. Ismun. Ismun. 1, 2, 3. Ismun. Selanjutnya. Wala tajassasu. 1, 2, 3. Wala tajassasu. Nah, kalau dihubungkan, maka ismun dengan wala tajassasu, maka ini harkat tanwinnya pada mim dimasukkan ke waw, maka ditandai di waw ada tasydid, namanya idgham biguna. Tanwinnya dimasukkan ke waw, jadi membacanya yaitu ismu wala tajassasu, tidak ismun tapi ismu wala tajassasu. Seperti itu. Lanjut. Wala yaghtab. 1, 2, 3. Wala yaghtab. Lanjut. Ba'dukum. 1, 2, 3. Ba'dukum. Pada kalimah wala yaghtab, kalau diwasolkan dihubungkan langsung dengan dilanjutkan dengan kalimat ba'dukum, maka ba matinya itu tidak terbaca, tapi langsung dimasukkan ke ba yang selanjutnya. Itu namanya idgham mutajanisen. Wala yaghtab ba'dukum. Jadi ba yang matinya tidak terdengar, tidak memantul, tidak wala yaghtab ba'dukum, tidak seperti itu. Tapi masukkan kepada ba yang mempunyai harkat atau ba yang hidup. Membacanya sekali lagi wala yaghtab ba'dukum, seperti itu. Kecuali kalau di sini berhenti maka ba matinya terbaca. Contoh wala yaghtab, seperti itu. Kalau berhenti ba-nya terbaca ya, ba matinya. Kalau diwasolkan disatukan membacanya, maka ba matinya tidak terbaca karena dimasukkan ke ba yang kedua, yaitu yang ba yang hidup. Ba'do. Nah, ini 1, 2, 3. Ba'do. Di sini ada do, berhenti karena ada waqaf, ada alif mati ya. Do-nya berharkat tanwin patah, fathataini, namanya tanwin patah, maka membacanya jangan ba'don tapi ba'do karena berhenti, ada waqaf. Ayuhibbu. 1, 2, 3. Ayuhibbu. Tidak ada yang panjang di sini kalimat ini. Lanjut lagi. Ahadukum. Ahadukum. 1, 2, 3. Ahadukum. Nah, seperti itu. Lanjut lagi yang selanjutnya.
Ayyakula. 1, 2, 3. Ayyakula. Lanjut. Lahma. 1, 2, 3. Lahma. Nah, ini aha. Ada ha. Hanya ha kecil. Di sini juga lahma. Hanya ha kecil. Ada ha besar. Mana? Yang selanjutnya yaitu akhihi. 1, 2, 3. Akhihi. Nah, ini hanya ha besar. Ini ha kecil. Ha dengan ha beda ya membacanya. Lahma. Nah, halus. Kalau akhihi ada kasar suaranya. Lanjut lagi. Maita. Maita. 1, 2, 3. Maita. Karena berhenti maka tanwinnya dibaca kasroh ya. Dibaca fathah. Tidak maitan tapi maita. Kecuali kalau dihubungkan dengan kalimat berikutnya yaitu fakarihtumu. 1, 2, 3. Fakarihtumu. Kalau dihubungkan maitang fakarihtumu. Seperti itu ya. Namanya yaitu ikhfa ausat. Tanwinnya dibaca samar. Tidak boleh jelas. Wattaqullah. 1, 2, 3. Wattaqullah. Innallaha. 1, 2, 3. Innallaha tawwabun. 1, 2, 3. Tawwabun. Rahim. 1, 2, 3. Rahim. Nah, kalau kalimat tawabun dengan rahim digabung, maka tanwin pada baknya dimasukkan ke ro. Nah, itu namanya idgham. Membacanya yaitu sebagai berikut. Tawwabur rahim. Tidak tawabun, tapi tawwabur rahim. Namanya idgham bila gunnah. Itu surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo kita baca sama-sama dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Karena sudah berlatih dari surat Al-Maidah ayat 2, ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 12, maka kita insya Allah kalian bisa baca sama-sama dari awal sampai akhir supaya tidak terlalu panjang durasinya ya waktunya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim.
Kurang lebih seperti itu. Kenapa Bapak banyak-banyak membacakan Al-Quran? Karena dalam materinya yaitu materi tentang Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Tentunya Bapak berharap anak-anakku sekalian bisa membacanya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam materi ini yaitu membaca Al-Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Hujurat sesuai dengan ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi anak-anak sekalian. Insya Allah kalau terus belajar, belajar dan belajar, insya Allah anak-anak sekalian juga bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Jangan berhenti belajar, teruslah belajar supaya kita menjadi orang yang pintar dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk tugasnya, jadi materinya sampai di sana saja, itu membaca Al-Quran. Untuk tugasnya yaitu silakan anak-anakku sekalian buat rekaman suara membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 di satu ayat saja. Yang barusan ya ayuhan nas sampai alimun khabir. Nah, yang ini ayat yang ini buat rekaman suara surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa kalian buka Al-Qur'annya, cari surat Al-Hujurat dan cari ayat 13. Baca diawali dengan bismillah. Terus diakhiri dengan shadaqallah ya. Shadaqallahul azim. Baca sambil direkam suaranya saja lalu kirimkan ke grup, ke WA grup. Seperti itu. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.